Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi penerus cita-cita leluhur untuk memayu hayuning bawono. Tugas kita di semesta ini adalah mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Sadar bahwa kita diutus ke dunia, berarti tugas kita ngurusi dunia. Jadi tugas kita di dunia itu ngurusi dunia, bukan ngurusi akhirat. Ini yang sok-sok suci, sok-sok paling benar. Ketika orang lain tekun bekerja, kemudian diusilin, kamu itu kerjanya ngurusi dunia aja. Lah kan di dunia, tugasnya ngurusi dunia. Tetapi supaya benar ngurusi dunia, kita ini sudah dikasih bekal, yaitu bekal akhirat. Jadi akhirat itu bukan nanti, akhirat itu awal kita. Makanya kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi kita itu berasal dari akhirat. Didatangkan ke dunia, udah selesai balik lagi ke akhirat. Akhirat itu bahasa Arab, artinya terminal terakhir, sekaligus juga terminal awal. Makanya jangan menjadi orang yang latah. Begitu ada orang meninggal, langsung kalian bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal kita juga nggak ngerti dengan ucapan itu. Karena itu bahasa Arab, kita menganggap asal Arab itu doa. Kan gak sedikit sekarang umat Islam menganggap innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu seakan-akan doa untuk orang yang mati. Kan konyol. Masih mending konyol. Jadi innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah. Sadari ya. Wa inna ilaihi rajiun. Ilah itu bukan Allah. Ilah itu apa yang kamu pertuhankan. Betul kita berasal dari Allah, tidak bisa dibantah lagi. Apakah semua yang berasal dari Allah akan kembali secara otomatis kepada Allah? Ya belum tentu. Yang tahu jalannya ya baliknya ke Allah. Yang gak tahu jalannya ya entah kemana. Makanya innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah, wa inna ilah, dan kita akan dikembalikan pada apa yang kita pertuhankan. Ya kita menuhankan Allah, ya baliknya ke Allah. Kalau kau menuhankan rumahmu, ya kamu juga nggak balik-balik ke Allah, ya tinggal saja di situ, muter-muter. Ya berpisah tubuh dengan ruh berpisah. Tetapi keterpisahan itu tidak membuat dia pulang. Tubuhnya kembali ke tanah, yes. Tetapi apakah ruh yang ditiupkan ke dalam tubuhnya itu kembali lagi? Belum tentu. Jadi asal dari Allah dan akan kembali kepada apa yang dia pertuhankan. Kan masuk akal. Itu teks bahasa Arabnya begitu. Jadi tidak ada kata-kata doa di situ.
Oleh karena itu maka ya, asal kita adalah Allah, tempat akhir perjalanan kita juga Allah. Jadi akhirat itu apa? Akhirat itu adalah terminal terakhir, akhir sekaligus juga terminal awal. Jadi kita ini makhluk apa? Aslinya kita ini makhluk akhirat, sedang dikaryakan di dunia, membawa nilai-nilai akhirat yang disebut dengan nilai-nilai keilahian. Makanya ketika ruhku ditiupkan ke dalam diri kita, bukan hanya wajibul wujudnya yang ditiupkan, tetapi juga sifat karakternya Allah. Maka dirangkum dalam 99 asmanya Allah. Jadi saat ruhku ditiupkan itu, ditiupkan juga Ar-Rahman, ditiup juga Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar sampai As-Sabur, semuanya itu ada. Maka di Quran dikatakan segala kebutuhan tentang dirimu sudah ada dalam dirimu sendiri. Jadi tidak perlu mencarinya keluar. Nah, kenapa kita tidak mendapatkan yang kita butuhkan? Karena nyarinya selalu keluar. Makanya carilah ke dalam dirimu sendiri. Itu namanya meniti ke dalam diri. Gitu. Jadi tugas kita di dunia adalah mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Makanya sebaik-baiknya manusia adalah yang berkarya, yang berguna untuk orang banyak. Bikin sendok aja udah ada gunanya hidup tuh. Bikin garpu tuh ada gunanya hidup itu. Bikin kain ada gunanya tuh hidup. Ya. Nah, kita ini selama ini mengatakan manusia berguna itu yang rajin melaksanakan ritual-ritual agama tertentu sampai dia melupakan dunianya. Nah, itu sudah salah kaprah. Sehingga kita menjadi orang yang usil pada orang lain ketika orang lain berkarya. Kan sekarang ya, kalau orang tidak berbuat apa-apa, asal kelihatan saja menjalankan ritual agama kan disebut soleh. Kan soleh itu ukurannya itu. Ngaji seminggu tiap hari, kerja enggak. Makanya ngaji itu nggak usah sering, ya nggak usah sering. Kalian tuh seragam sampai 7, tas 7, tas B7. Saya cuma khawatir aja keseringan seminar. Kapan mau mengamalkan hasil seminar? Seminar terus. Kan sekarang ini kan asal orang rajin seminar dapat sertifikat kan gampang naik pangkat. Besok-besok sudah jadi guru besar aja. Kan gitu kalau PNS. Ya saya cuma khawatir aja. Itu yang seminar tiap hari, kapan dia punya waktu ngamalin hasil seminar? Sama dengan orang yang ngaji tiap hari, kapan ngamalkan hasil pengajian? Soleh itu bukan di pengajian. Kalau lagi begini kalian duduk di depan saya, kan kalian itu kelihatan seperti baik. Kalau di depan saya gini, kelihatan seperti sabar. Kalau udah pakai baju rapi gini, kan kelihatan seperti soleh. Kelihatannya. Padahal tidak ada ujian apa-apa di sini. Tidak ada ujian apa-apa di sini. Ujian yang sebenarnya itu ketika kalian keluar dari sini. Naik sepeda motor, jalan macet, stop, jangan hidupkan klakson. Jangan nyalip kiri kanan, di situ aslinya kalian tuh kelihatan. Di sini ya, cari orang sabar susah saya ngukurnya. Tapi di jalan dia orang sabar kan gampang. Betul nggak? Nyalip kiri, nyalip kanan, udah jelas di stopan, masuk sini, padahal diem aja. Kan ketika stopan sudah warna hijau, kan jalan juga. Di situ saya bisa lihat orang yang gak sabar. Di sini semua kelihatan seperti sabar. Jadi sebetulnya ketika sedang di masjid gini, kalian itu semua sedang pakai topeng, sedang berpura-pura jadi orang baik.
Keluar dari sini, sendalnya keinjek orang, udah mulai nyolot itu. Itu aslinya tuh di situ. Nah kita ini selama ini mengukur kesolehan dengan alat ukur yang salah. Kalau orang sudah putih ke atas, putih ke bawah, pakai ubal-ubal putih, sorban putih, tangannya cuma muter-muter tasbih, soleh. Padahal itu baru kelihatan soleh. Orang soleh itu bikin pesawat, orang soleh itu riset setiap hari, bikin sabun yang tidak mencemari lingkungan, bikin listrik yang bisa menerangi kampung-kampung yang kegelapan, bikin kabel. Gimana caranya supaya bikin kabel yang hambatan listriknya sekecil mungkin, sehingga listrik itu tidak boros karena hambatan listriknya kecil. Orang yang soleh itu setiap hari berkarya bagaimana supaya kehidupan ini semakin beradab, semakin mudah. Itu soleh. Orang soleh itu bikin HP, bikin Google Map. Sekarang kalian mau pergi ke rumah saya dari Jakarta, pencet aja Jalan Sariwangi nomor 51, nyampe. Lurus 5 km belok kanan, 10 km belok kiri, jelas sekali ada suaranya. Pernah mikir gak kenapa orang bisa bikin seperti itu? Itu harus menguasai yang namanya komputasi, harus menguasai bahasa program, harus menguasai tentang gravitasi. Karena itu semua menggunakan teori gravitasi. Kalau saya cerita itu pasti kalian gak ngerti. Makanya daripada saya cerita lebih bagus gak usah. Karena saya salah alamat kalau di sini. Kalau di depan mahasiswa yang sedang belajar teori gravitasi, saya jelaskan bagaimana Google Map itu dibuat. Tercengang tuh mahasiswa. Nah ini soleh, saya bilang. Saya lihat banyak mahasiswa saya di sudut-sudut kampus itu baca Quran. Dan Qurannya tuh nggak suka yang gede-gede. Saya juga heran. Yang kecil itu baca Quran. Habis gitu saya tanya, kamu ngerti yang dibaca? Enggak Pak, katanya. Dan saya pastikan dia pasti ngaku orang soleh. Dan yang tidak baca kayak dia pasti dia bilang salah. Ini kan ukuran yang salah. Dan ini harus diperbaiki. Kan ini paradigma yang keliru. Itu. Nabi Muhammad sedang saum ketika disuguhi makanan oleh orang Yahudi. Yang nyuguhi orang Yahudi, beliau batalkan saumnya demi untuk menghormati hidangan yang disajikan oleh orang Yahudi. Soleh apa salah? Seorang nabi kan begitu, ngasih contoh. Soleh. Model-model kalian ini. Ada tuh murid saya, tiap datang ke rumah saya saum. Setiap disuguhi diajak makan sama saya, maaf ayah saya sedang puasa. Suatu saat saya juga ngomel aja. Kamu itu gimana sih? Diajak makan sama saya, tiap datang ke rumah saya saum mulu. Apa yang dicari? Hak tubuhmu kenapa tidak dikasih? Itu sudah kurus kerontang saum tiap hari. Ya ntar penyakitan. Apa disuruh begitu sama semesta? Apa Allah itu yang suka merampas kesenangan kita? Tidak. Allah ingin kamu bahagia, ingin kamu menikmati seluruh ciptaannya. Siddhartha Gautama 6 tahun tinggal di hutan, meninggalkan kerajaannya. Beliau ingin mencapai pencerahan di hutan, sampai kurus kerontang, saum setiap hari tidak makan. Dan tiba-tiba kemudian ada sekelompok darwis yang bernyanyi. Ada orang katanya di hutan ini yang sedang menyiksa dirinya, pura-pura mau mencari Tuhan. Tersinggung tuh Siddhartha Gautama. Kemudian dia sadar, dan ternyata di hutan menyiksa diri yang didapat bukan pencerahan.
Dia pulang ke kerajaannya, makan seperti biasa, hidup seperti biasa, melayani orang-orang yang dia cintai. Justru di pohon bodhisatwa inilah beliau mencapai pencerahan. Di pohon zaitun inilah beliau mencapai pencerahan. Kalau yang tradisi Nasrani, di pohon Natal inilah mencapai pencerahan. Gak usah usil lihat pohon Natal. Pohon Natal itu lihat, lampu semua kan? Iya. Makanya puncaknya pohon Natal juga bulan bintang, sama dengan menaranya masjid. Kalian itu kadang-kadang ngerti enggak, bencinya udah duluan. Itu simbolik. Begitu seseorang sudah Natal, lahir kembali kesadarannya, maka tubuhnya itu bercahaya, banyak lampunya. Dia bisa melihat pusat semesta dalam dirinya. Itu namanya sudah tercerahkan. Maka dalam Injil dikatakan, ya, Allah cahaya adanya. Sekali-kali tiada gelap di dalamnya. Selagi cahaya itu ada padamu, percayakan cahaya itu supaya kau menjadi anak-anak cahaya. Keren itu. Kalau ngerti. Kan kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Lancar. 4 katanya. 1 Al-Quran turun sama Nabi Muhammad, 2 Injil turun sama Nabi Isa, 3 Taurat turun sama Nabi Musa, 4 Zabur turun sama Nabi Daud. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak, baca aja tidak. Lucu kan? Memang lucu kalian ini. Bagaimana bisa mengimani? Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh. Padahal bapak saya ngajarkan pada saya, kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Malah dipukulin. Ya udah, karena dipukulin ya saya ngumpulin duit beli sendiri, diumpetin lagi, karena nggak boleh kelihatan. Seperti itu kita beragama selama ini, tidak terbuka. Terus terang ya, saya pernah benci sama Injil. Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk, bukan. Karena saat itu ditanamkan pada diri saya untuk membencinya. Seperti saya benci salib, padahal saya nggak ngerti salib. Lihat salib itu, bagian yang mendatar kan pendek, tapi bagian yang vertikal kan panjang. Kan di situ ada makna yang dalam. Vertikal itu urusan horizontal, urusan duniawi. Vertikal itu kan urusan yang panjang, urusan keabadian. Itu kan sama saja dengan kita belajar pergi ke Mekah disuruh sa'i. Laki-laki disuruh lari, perempuan disuruh jalan. Kan simbolisasi itu namanya. Apa maknanya? Laki-laki itu urusan ruhani, perempuan urusan jasmani. Urusan dunia jalan aja kata Allah. Yang penting kamu kerja, ntar juga ada rezekinya. Tapi urusan akhirat, urusan pulang kepada Allah, kamu harus lari. Berapa kali kalian pergi sa'i ke sana? Gak ngerti-ngerti. Yang penting kalau sudah lampu hijau, laki-laki lari, perempuan jalan. Walaupun perempuan guru senam, tetap aja jalan. Gak boleh jadi lari. Walaupun laki-laki pernah kena stroke, tetap harus lari, kan begitu. Nah, ketika kalian sudah lari karena laki-laki merasa sudah dapat surga, padahal gak ngerti apa-apa. Itu kan simbolisasi, makna terdalamnya bukan itu. Urusan rohani, urusan spiritual lari, urusan jasmani jalan aja. Jalan aja, asal silaturahimnya bagus, nanti juga rezeki pasti dapat, kan begitu. Ini saya ngomel, ngerti ya maksudnya? Makanya di dalam tradisi sahabat kita yang sedang merayakan Natal sekarang, kan pohon Natal menjadi simbolis. Nah, Natal itu bahasa lain. Kalau bahasa kita yang di Islam itu kan Maulid. Sama sebetulnya esensinya.
Maulid itu apa? Kelahiran. Kelahiran siapa? Maulid itu bukan kelahiran Nabi Muhammad, tetapi kelahiran setiap manusia. Beliau sudah mencapai kelahiran yang kedua sehingga mencapai kesadaran. Satu Muhammad saja yang sadar, semesta terang benderang. Kapan kita mau lahir seperti beliau? Karena kita harus mengalami kelahiran yang kedua. Begitu kelahiran yang kedua lahir, maka tubuh kita menjadi pohon zaitun yang diberkahi. Bukan dari timur, bukan dari barat. Di situ kita menemukan nur ala nur, kan cahaya juga. Jadi sebetulnya dalam tradisi Nasrani kita mengenal pohon Natal, lampu semua. Dalam tradisi Quran surat An-Nur ayat 35 ada yang namanya cahaya di atas cahaya. Kapan itu? Ketika kita menemukan pohon zaitun kita ini bercahaya. Mana pohon zaitun? Bukan dari timur, bukan dari barat. Berarti bukan dari mana-mana dong. Kan diri kita sendiri. Ini adalah bodhisatwa kita yang sangat luar biasa. Kendaraan untuk mencapai kesadaran. Asik kan kalau kita mengerti semuanya? Sehingga kita menemukan nilai-nilai universalnya. Disitulah muncul toleransi. Makanya pagi-pagi, subuh-subuh saya mengucapkan selamat Natal 2022, tahun baru 2023. Semoga kebahagiaan Natal menjadi cahaya terang bagi semesta. Sahabat-sahabat Nasrani mendapatkan ucapan selamat dari saya, seneng banget. Apa begitu saya mengucapkan Natal saya jadi Nasrani? Kan tidak. Kalian mengucapkan hari pahlawan kan besok tidak jadi pahlawan. Kalian mengucapkan selamat hari ibu kan kalian juga tidak jadi ibu-ibu. Kenapa takut? Kalau saya mengucapkan hari Natal kan saya tidak jadi Nasrani. Betul nggak? Iya. Saya masih seperti ini. Nggak berubah. Tetapi silaturahim saya kan makin luas. Makin luas. Disitulah kita bisa hidup berdampingan bersama dalam perbedaan. Asik bukan? Saya kasih tahu nih kemarin sahabat-sahabat yang saya utus pergi ke panti jompo dalam rangka Natal, membagikan makanan ringan untuk mereka bekal selama beberapa, sabun, sikat. Ya, senang kalian? Senang lihat wajah mereka? Bahagia? Kan sederhana, bahagia itu ketika melihat orang lain bahagia. Saya utus kalian pergi ke panti asuhan, ketemu dengan anak-anak, ya, anak kecil, bayi yang ditinggalkan ibu bapaknya terlantar di sana. Apa mereka harus ditelantarkan karena agamanya tertentu? Kenapa kalian berbuat kebaikan dan cinta harus bertanya agamanya apa? Lihat Allah mencintai makhluknya tidak pernah pakai syarat, unconditional. Semua tanpa syarat. Kalau kalian sudah bisa mewakili cintanya Allah, kalian sudah menjadi tahaluk bi akhlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Kalian menjadi juru damai di semesta ini. Kalian menjadi lilin yang menyala. Satu lilin saja menyala. 1000 lilin yang masih tidur belum menyala bisa dinyalakan dengan satu lilin yang sudah menyala. Semesta ini cuma butuh satu orang saja yang berkesadaran. Maka saya sering mengatakan, begitu hari ini kalian sadar, maka semesta kehilangan satu orang bodoh. Kalau hari ini kalian sadar, semesta kehilangan satu orang bodoh. Semoga orang bodoh itu adalah kamu. Paham? Kayak ini baru pembukaan. Pembukaannya aja panjang. Oleh karena itu, mari kita bersyukur hari ini kita ada di sini. Karena untuk berada di sini tidak mungkin kalau tidak dipilihkan oleh semesta. Saya yakin hanya orang-orang yang punya keberanian untuk mengubah diri yang ada di sini. Mereka yang merasa diri paling benar, yang merasa diri paling soleh, yang merasa tahu padahal dia tidak tahu, cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, gak ada di sini. Saya pastikan kalian yang ada di sini adalah kalian yang tidak tahu. Tetapi kalian tahu bahwa kalian tidak tahu. Beruntung jadi orang seperti itu. Maka setiap saat kita menyediakan ruang kosong untuk kehadiran berkah. Mereka yang gelasnya sudah penuh, ditutup lagi. Lalu tinggal di tempat yang tinggi, siapa yang mau ngisi?
Coba gelasnya kosong, tutupnya dibuka, menyediakan diri untuk dialiri air, dan dia letakkan gelasnya di tempat serendah-rendahnya dan siap diisi oleh siapapun. Tidak akan pernah kosong gelas ini. Mereka yang selalu merasa diri tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak merasa sebagai siapa-siapa, saya ucapkan selamat. Berkah semesta akan mengalir dalam diri kalian. Dan siapapun yang merasa dirinya siapa, bisa apa, punya apa, selamat juga. Kalian tidak akan pernah kaya, kering kerontang, dan tidak akan pernah mencapai kebijaksanaan. Makanya di satu judul YouTube saya dengan terpaksa membuat satu judul, kelompok manusia yang tidak bisa ditolong. Siapa manusia itu? Mereka yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, dan seakan-akan dia sudah tahu karena kemana-mana dia ngasih tahu, padahal yang dia kasih tahu pun dia tidak tahu. Coba tanya, kalau dia sedang cerita surga, pernah ke sana enggak? Belum kan? Berani-berani ngajak orang, berarti kan dia juga tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tapi ngajak-ngajak orang, nekat itu. Coba kemana-mana kan ceramahnya ngasih tahu tentang neraka, betul nggak? Nakut-nakutin. Tanya, kapan bapak pulang dari sana? Pasti nggak tahu kan? Iya, karena yang dia sampaikan itu hanya persepsi dia tentang surga dan neraka. Padahal di Quran dikatakan surga dan neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Jadi surga dan neraka itu adalah tubuh kita. Bisa jadi surga, bisa menjadi neraka, ya terserah Anda. Surga dan neraka bukan aspek geografis. Surga dan neraka adalah masalah psikologis, sudut pandang sebetulnya. Sesederhana itu kata Quran. Fa ammal ladzina syakku fa finnar lahum fiha zafirun wa sahikun. Saya bacakan ayatnya, takut nggak percaya. Kalau kok nggak dibacakan Arabnya ntar nggak percaya. Dari tadi ceramah nggak ada Arabnya. Cap kaki 3 buatan Cina, kalau ditulis huruf Arab kalian beli. Betul nggak? Ada khasiatnya kan, karena hurufnya Arab. Padahal cap kaki 3. Iya, makanya di Indonesia banyak sekali kemarin itu ketika Raja Qatar melakukan pidato Piala Dunia dan pidatonya pakai bahasa Arab dalam rangka Piala Dunia pidatonya, dan semua di rumah pasang televisi dan siap amin, amin selama pidato. Karena kadang-kadang asal Arab kita sebut saja itu doa. Siapa yang suka karaokean? Karaokean boleh nggak pakai bahasa Sunda? Bahasa Jawa? Bahasa Indonesia? Bahasa Inggris? Bahasa Mandarin? Bahasa Arab? Begitu karaokean pakai bahasa Arab, semua jadi amin. Amin. Bahkan banyak sekali anak-anak yang diajarin tidak bisa membedakan mana kata-kata pujian dan mana lagu asal Arab sekalipun itu lagu. Maka setiap sebelum sholat selalu dikumandangkan oleh anak-anak, termasuk juga orang tua. Baik, kita lihat, kelahiran adalah kematian yang dimulai. Ini bahasa berat memang. Tapi saya juga nggak ngerti kenapa saya tiba-tiba dikasih bahasa ini. Kelahiran adalah kematian yang dimulai. Jadi saya mau cerita dulu. Saya pernah membaca sebuah kitab, nama kitabnya itu Kitab To Teaching. Nah, Kitab To Teaching itu yang menulisnya namanya Lao Tzu. Ditulisnya Lao Tzu. Nah, makanya di jalan apa itu? Tamlong itu ada masjid Lao Tzu itu.
Itu sudah jadi nama masjid sekarang tuh, Masjid Lao Tse itu. Makanya Nabi Muhammad pernah mengatakan carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nah, perbedaan kurun waktu antara zamannya Nabi Muhammad dengan Lao Tse itu sudah ribuan tahun. Perbedaannya jauh. Nah, saya jadi penasaran kalau ada yang begitu. Kenapa Nabi Muhammad menyuruh kita belajar ke negeri Cina? Nah, kalau saya itu kalau ada yang begitu suka penasaran. Makanya saya pergi ke sana belajar. Dan saya sudah mendalami kitab To Teaching namanya itu. Jadi To itu nulisnya kalau di Cina T-O-O, To Teaching. Nah, ternyata To itu Tuhan dalam bahasa universalnya, To Teaching. Jadi To itu Tuhan sebetulnya. Nah, To dalam bahasa Cina di Bandung jadi Ta. Makanya di Bandung ada universitas namanya Maranatha. Saya suka penasaran juga itu. Memang saya itu memang gak pernah berhenti penasarannya. Saya bersyukur sama Allah kalau saya gak ngerti sesuatu gak bisa tidur. Beda kan sama kalian? Ya. Kalau gak ngerti sesuatu malah tambah nyenyak tidurnya. Saya dulu kalau belajar fisika itu, kalau belum ngerti itu gak bisa tidur. Bayangkan ya, 3 tahun saya SMA di Garut, itu saya ditegur hampir tiap bulan oleh petugas perpustakaan gara-gara buku EGM dulu namanya EGM, Energi Gelombang dan Medan. Itu buku fisika SMA tuh. Yang segenerasi dengan saya mungkin yang pernah sekolah pasti pernah tahu tuh buku EGM. Itu buku saking cintanya sama buku itu sampai ke bawah tidur itu. Dan saya itu ya tidur tuh sama buku. Bayangkan, gak rusak gimana itu buku. Makanya setiap saya buku itu dikasih ke petugas perpustakaan, pasti petugas perpustakaan bilang, maneh deui. Tukang ngarusak buku. Ya, saya mulai pasang badan sama petugas perpustakaan. Ini buku sebegini banyak Pak, saya bilang, bagus semua dan tidak dipakai. Kalau saya dianggap merusak buku ini, kan cuma saya di sekolah ini yang merusak buku ini karena saya pakai. Lihat nilai saya, fisika saya selalu 10. Karena petugas perpustakaan gak pernah lihat nilai saya. Jadi gak apa-apa kan buku dipakai. Kayak Quran di rumah kalian kan rapi, bersih. Beda dengan Quran saya, banyak coretannya. Itu bedanya Quran kalian dengan Quran saya. Tapi ada juga yang murid saya, ayah katanya boleh gak dibeli Quran ini? Kenapa? Seneng coretannya. Wah kalau gitu berarti harus mahal dong. Karena yang mahal coretannya. Jadi saya itu punya kebiasaan kalau belum mengerti gak bisa tidur itu. Makanya begitu saya Maranatha apa sih? Wah saya belajar tuh cari bahasanya. Ternyata Maranatha itu artinya aku datang Tuhan. Merinding saya begitu tahu artinya. Maranatha itu artinya aku datang Tuhan. Itu sama dengan labaik Allah. Kan kalian kalau pergi ke Mekah itu kan bilang labaik Allahumma labaik, aku datang Tuhan kan gitu. Ya kan? Karena kalian nyangka kan Tuhan di sono. Maka begitu ke Arab kan langsung bilang aku datang Tuhan. Kalau di sini kan nggak pernah bilang begitu. Coba kalau kalian datang ke masjid saya, labaik Allah, aku datang Tuhan, pasti akan ditimpukin orang sekampung. Aneh katanya karena labaik Allah bisa di sana. Karena kita juga udah terparadigma, udah terdoktrin dengan itu, gak ngerti bahasa aslinya. Makanya kan lucu, orang Indonesia kalau pergi ke sana, laki-laki dipanggil haji, perempuan dipanggil hajah, kan begitu. Mau TKW, mau ibadah, di Jeddah sama panggilannya. Yang laki dipanggil haji, baris maksudnya. Hajah, baris ini. Karena haji dan hajah itu sebutan orang Arab buat kita. Karena kita di sana sebagai pengunjung. Jadi haji itu artinya pengunjung. Hajah juga pengunjung untuk perempuan. Lucunya kita udah pulang dari sana pengen dibilang pengunjung. Coba. Padahal udah balik. Tapi ketololan ini kan menyebar di mana-mana. Makanya saya ketika diundang ke pesantren kemudian ditulis nama saya Kiai Haji. Saya bilang, saya
Saya udah balik dari Mekahnya. Lu kenapa pakai haji-hajian segala? Udahlah Saiful Karim aja, susah banget sih. Karena masyarakat katanya nggak mau kalau nggak pakai itu, saya nggak jadi ceramah. Harus pakai embel-embel. Dan sekarang tuh orang kalau nggak pakai embel-embel nggak percaya diri. Aneh kan? Karena kebodohan kita disembunyikan di balik atribut yang dibangun oleh gelar-gelar yang kita berikan. Betul nggak? Ini saya kasih tahu dia yang suka pakai embel-embel. Kalian tuh berarti nggak percaya diri. Karena percaya kalau pakai embel, walaupun nggak ada ilmunya, udah pakai embel-embel, kan disangka banyak ilmu. Betul nggak? Ini suka. Lucu kan? Oke, baik, lanjutkan. Jadi, kelahiran adalah kematian yang dimulai. Apa sih kelahiran? Baik. Lihat semuanya ke sini. Agak serius kuliah kita hari ini. Kelahiran yang kita pahami adalah pada saat kita menyakiti ibu, pada saat ibu menumpahkan darah, pada saat seorang ibu harus kehilangan nyawa untuk kelahiran kita, itu yang disebut dengan kelahiran. Titik awal kita datang ke dunia ini. Betul? Salah memahami itu? Tidak salah. Tetapi kelahiran secara total, secara universal bagi saya adalah saat ruh ditiupkan ke dalam tubuh. Makanya kebalikan dari kelahiran adalah kematian. Berarti kematian saat ruh berpisah dari tubuh. Makanya kan dalam fase kehidupan orang tua kita, sering saya ulang-ulang tuh. Ada fase mas kumambang, masa mengambang di rahim ibu. Paham? Di mana tuh? Di sini, di rahim. Kondisi kita saat itu seperti apa? Ayo kita ulangi ke belakang. Kondisi kita saat itu adalah mati tetapi hidup. Itu yang disebut dengan mati sakjeroning urip. Coba perhatikan. Orang mati mendengar? Tidak. Kan kita tidak mendengar, disumbat oleh ketuban. Orang mati melihat? Tidak. Kan disumbat oleh ketuban. Orang mati bernafas? Tidak. Kan disumbat oleh ketuban. Orang mati bicara? Tidak. Kan disumbat oleh ketuban. Jadi semua lubang yang ada di kepala saat di rahim ibu, di alam mas kumambang, saat itu semua disumbat oleh ketuban. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara. Maka itu yang disebut dengan mati. Tetapi kok kita hidup? Itu yang disebut dengan mati selagi hidup. Apa yang paling unik di sana? Ini saya kasih tahu. Yang paling unik di sana diabadikan dalam Al-Quran. Allah bertanya kepada kita saat itu. Pertanyaan Allah begini. Alastu birabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu? Pada saat itu justru kita bisa menjawab. Lantang kita menjawab. Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan Tuhan. Pada saat kita sedang mati tetapi hidup, pada saat seluruh lubang yang di kepala disumbat dengan ketuban, di situ kita mengatakan qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan Tuhan. Yes, aku di sini Tuhan. Aku sedang menatap kemuliaan wajah-Mu Tuhan. Kira-kira begitulah bahasa saya. Kalau bahasa Qur'annya kan tadi. Saya pengen nangis kalau begini. Jadi 9 bulan 10 hari waktu di rahim ibu itu tidak ada yang disaksikan kecuali dia. Mata kita saat itu terbuka, tetapi bukan mata yang ini. Yang terbuka saat itu mata kalbu, karena tidak mungkin kita mengatakan qalu bala syahidna kalau saat itu tidak ada yang dilihat. Makanya di dalam Quran ada cerita Nabi Yunus ditelan ikan. Sebetulnya itu prosesi persis seperti saat kita di rahim ibu. Cuman kita kan gak ngerti selama ini. Nabi Yunus ditelan ikan
karena diceritakan, apalagi ikannya ikan paus katanya, ngarang, pakai paus segala. Ya ditelan ikan persis seperti saat kita di rahim. Makanya begitu ditelan ikan, Nabi Yunus doanya luar biasa. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Tidaklah Tuhan kecuali engkau, tidak Tuhan kecuali engkau. Saat itu Nabi Yunus sedang mengalami syahadat sejati. Gak mungkin mengatakan tidak ada Tuhan selain anta, kalau antanya tidak ada di situ. Kan saya bilang tidak. Kalau saya bilang kamu kan tidak mungkin, kamunya nggak ada. Coba kalau saya bilang kamu, pasti kalian mikir kan, wah ini kayaknya ayah Guros dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi kalau saya bilang kamu dan ada kamunya, kan kalian nggak apa-apa. Tapi kalau saya bilang kamu, wah takut. Kan tidak mungkin bilang kamu nggak ada kamunya. Saat itu Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta, tidak Tuhan kecuali anta. Makanya kalau kita belajar tauhid yang pertama adalah la ilaha illallah. Itu tauhid yang paling awal itu. Ketika seseorang itu sedang belajar tauhid, yang pertama adalah la ilaha illallah. Naik berikutnya menjadi la ilaha illallah. Naik lagi berikutnya la ilaha illa anta. Jadi Nabi Yunus saat itu sedang mengalami fase tauhid yang ketiga. Dari la ilaha illallah sudah naik lagi la ilaha illallah. Kalau dia mengatakan dia, berarti boleh tidak ada di sini dong. Siapa yang membangun laptop ini? Dia. Belum tentu ada di sini. Kalau kamu harus ada di sini. Dan puncak tauhid yang terakhir adalah la ilaha illa ana. Jadi la ilaha illallah naik lagi menjadi la ilaha illallah, naik lagi menjadi la ilaha illa anta, dan puncaknya adalah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Siapa yang mengambil puncaknya tauhid itu? Dalam Quran diabadikan puncaknya tauhid itu dialami oleh Nabi Musa dalam Quran surat Toha. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Jadi maaf, kalian akan bisa sholat kalau sudah mencapai tauhid la ilaha illa ana. Makanya perintah sholat hanya diberikan kepada Nabi Musa yang sudah mencapai tingkat tauhid la ilaha illa ana. Jadi nggak bisa sembarang. Kalau tauhidnya masih la ilaha illallah, masih la ilaha illallah, masih la ilaha illa anta, belum bisa sholat. Makanya sholat itu bukan menyembah, tapi sholat itu adalah sadar dengan kehadirannya. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekarang saya walaupun sedang ceramah, saya tidak pernah tidak sholat. Makanya sholat tingkat tinggi di Quran dikatakan alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholatnya tidak terkungkung oleh ruang dan waktu, karena selalu sholawat terhubung. Wah, kalau sudah di tingkatan itu, sholat itu setiap hela napas kita. Makanya jangan usil kalau kita baru sampai di tingkatan sholat yang terjebak oleh waktu. Jangan mengatakan orang lain tidak sholat. Siapa tahu sholat mereka lebih canggih lagi dari sholatmu yang sekedar ruku dan sujud secara fisik saja. Makanya saya mengajarkan pada murid-murid saya, stop usil. Jangan komentar, jangan usil, maafkan, biarkan. Urusi saja dirimu sendiri. Jangan suka ngurusi orang lain. Jadi apa itu kelahiran? Kelahiran itu saat ruh ditiupkan ke dalam tubuh. Paham? Apa itu kematian? Saat ruh keluar dari tubuh. Nah, kapan ruh ditiupkan ke dalam tubuh? Tepat saat tubuh sudah sempurna dibuat.
Maka Allah bilang, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu dengan sempurna di rahim ibumu, saat itu aku tiupkan ruhku. Itulah kelahiran. Paham sampai sini? Oke. Apa yang ditiupkan ke dalam tubuh? Yang ditiupkan ke dalam tubuh itu adalah ruh. Dan ruhnya bukan ruh siapa-siapa, ruhku, bukan ruhmu. Jadi kalau kita berpikir, yang mana ruh saya? Gak ada. Karena yang ada adalah mirruhi, ruhnya Allah. Jadi siapa saya? Jawab sendiri ya. Kan tidak ada ruh saya. Yang ditiupkan Allah itu adalah ruhku, kata Allah. Tidak ada ruhmu. Allah tidak pernah meniupkan ruhmu. Tidak, yang ditiupkan adalah ruhku. Nah, dalam ruh itulah ada jiwa. Jadi keseluruhannya disebut ruh, bagian dari ruh ada namanya jiwa. Itulah dirimu, itu diri sejatimu yang sering disebut dengan nur insan. Karena cinta kasihnya Allah, maka nur insan ini tidak dibiarkan sendiri, ditemani oleh Allah dan Rasulnya. Rasul yang mana? Rasul sejati yang punya sifat sidik, amanah, fatonah, balagoh ada dalam diri kita, ada hidup dalam diri kita itu. Sayang sekali banyak yang tidak tahu. Nah, itu cinta kasih semesta. Jiwa kita ini tidak pernah tidak didampingi, sekotor apapun. Didampingi oleh Allah dan Rasulnya. Di sini. Itulah pentingnya kalian mengalami syahadat sejati yang itu. Itu yang disebut dengan syahadat suci. Itu yang harus dialami. Kalau syahadat kita belum di tingkat itu, baru di tingkat mulut di sini, itu masalah kita. Sehingga kita tidak pernah bisa sholat dalam tingkatan Ibrahim. Makanya maqamu Ibrahim musola. Sholatlah kamu di tingkatan Ibrahim. Karena Ibrahim sebelum sholat kan berjumpa dulu dengan jati dirinya yang sejati. Jadi ulangi, dalam ruh itu ada jiwa. Makanya di Quran dikatakan laqad kafaral ladzina qalu inallaha salisu salasa. Maka tertutuplah orang-orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Konsepsi tentang Allah di Quran selalu Nur Insan, Nur Muhammad, dan Nurullah. Gumulung manunggal. Itu namanya syahadat suci. Nah, jiwa inilah yang memiliki karma. Jiwa inilah yang harus diselesaikan dalam kehidupan ini. Maka jiwa ini untuk menyelesaikan karma ditiupkan kembali ke dalam tubuh. Jadi jiwa inilah yang sedang menjalani karma. Tetapi untuk menjalani karma, jiwa dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Itu cinta kasih semesta. Makanya jiwa ini masuk ke dalam tubuh mengalami kelahiran. Jadi untuk apa sebetulnya jiwa ini harus lahir lewat tubuh? Karena jiwa ini harus kembali ke fitrahnya. Kapan jiwa kembali ke fitrahnya? Ketika jiwa ini sudah bisa menyelesaikan semua utang karmanya. Makanya maaf, sekarang ini orang justru datang ke sini bawa utang. Ada 3 utangnya. Satu ya utang masa lalu yang belum selesai. Yang kedua, jalan bengkok yang pernah dilalui. Yang ketiga, pekerjaan masa lalu yang belum selesai. Dan dia datang ke sini membawa utang. Malah di sini dia bikin utang baru. Jadi utang lama tidak terbayar, utang baru dibuat lagi. Akibatnya dia bertumpuk-tumpuk utang. Itu yang dikatakan Rasulullah, janganlah kamu mati membawa utang. Nah, selama ini utang yang dimaksud oleh kita adalah ke BRI, ke BCA. Lah kalau utang itu kalian mati, ya enggak apa-apa. Nanti kan BCA juga cari ahli warisnya. Karena saat kalian menandatangani utang, itu sebetulnya secara implisit ahli warismu juga ikut menandatangani. Ada rumahnya pasti dirampas bank, gitu. Makanya utang manusia yang paling besar adalah tidak tahu Tuhan. Karena kita asalnya tahu Tuhan, menjadi tidak tahu Tuhan, maka saat manusia tahu Tuhan kembali disebutnya taubat. Nah,
Kalian mengartikan taubat apa? Makanya banyak orangnya, wah kamu banyak dosa ya, tobat. Apa tobat itu? Ya Allah, gitu. Itu bukan tobat, itu nangis namanya. Tobat itu lihat HP saya, di situ kan? Nah saya pindahkan ke sini, itu pindah tempat, kembali ke sini, namanya tobat. Tobat itu bahasa Arab, artinya kembali. Kembali mengenal Allah, itu namanya tobat. Maka di Quran dikatakan, siapa yang kembali kepada Allah, maka pasti akan dapat ampunan Allah secara otomatis. Tobat dampaknya adalah ampunan. Apa yang diampunkan? Hati-hati. Yang diampunkan cuma satu dosa, karena dosa manusia itu cuma satu. Saya heran gitu, ada yang membagi dosa besar, dosa kecil, ada pembagian lagi. Di Quran gak ada, ngarang itu. Karena di Quran dikatakan innallaha la yaghfiru aysyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni apapun dosa, asal jangan dosa syirik. Jadi dosa yang harus dibereskan oleh kita cuma satu, syirik. Bahkan di Injil dikatakan, memfitnah, membunuh sudah aku ampunkan, tapi mengkhianatiku tidak aku ampunkan. Nah, jadi kalau dalam bahasa Injil, syirik itu disebutnya berkhianat kepada Tuhan. Itu bahasanya saja yang berbeda, tapi esensinya sama. Makanya di sini pentingnya kalau pelajar terbuka. Jadi semua dosa yang selain syirik sudah selesai. Itulah Allah sedang menunjukkan dirinya sebagai Tuhan Maha Pengampun. Lah kamu tiap hari ngurusi dosa-dosa yang sudah diampunkan. Buang-buang waktu. Itu Quran. Diulang 2 kali di Quran surat An-Nisa ayat 48, diulang lagi dalam Quran surat An-Nisa ayat 116. Catat itu kalau nggak percaya sama saya. Jiwa harus kembali ke fitrahnya. Gimana caranya? Supaya jiwa kembali ke fitrahnya, maka semua karma-karma yang menyangkut jiwa harus dibayar. Karena dia melakukannya di kehidupan, di tubuh ini, maka proses pembayarannya dilakukan di tubuh ini juga. Makanya dia akan dilahirkan secara berulang kali. Ini dasarnya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kan ini apa maksud judul ini? Saya untuk menjawab judul yang tadi saja harus kerja keras menjelaskannya supaya ngerti. Dari sini mulainya. Di setiap kelahiran, jiwa harus mengalami evolusi menuju kesucian jiwa. Sudah nonton di YouTube ada cara mencapai kesucian? Sudah. 3 cara mencapai kesucian. 1, berhenti serakah pada yang kamu ingin. 2, berhenti membenci pada yang tidak kamu ingin. 3, hadirkan cahaya ilahi dalam kegelapan batinmu. 3 itu yang akan mengantarkan kita kepada kesucian. Jadi orang suci dilihat dari sikapnya. Ketika dia mendapatkan yang dia ingin, tidak serakah. Ketika mendapatkan yang tidak dia ingin, dia juga tidak menghindar, tidak menolak, tidak benci. Itulah ciri orang suci. Orang suci itu bukan pakai jubah, pakai tongkat, jalannya miring. Kesucian itu harus diukur dengan indikator yang realistis. Lihat saya semuanya. Begitu Anda melihat orang hebat, dapat yang diinginkan, malah dia bagikan semua yang dia inginkan itu pada orang banyak. Wah, luar biasa. Itu orang suci. Kalau orang kotor, begitu mendapatkan yang dia inginkan, langsung hasil saya, milik saya, enak aja.
Mau zakat 2,5% aja nggak mau. Itu orang kotor. Walaupun pakai jubah putih, kalau masih punya ikatan pada hartanya, kotor. Makanya kalau saya ngukur orang kotor gampang. Kamu tadi malam mimpi apa? Dikejar anjing gelo, kotor. Gitu aja. Orang suci nggak mungkin mimpi dikejar anjing gila. Tadi malam tidur, iya tidur. Mimpi ketemu yang menyeramkan. Itu. Kalau tidur saja kamu didatangi yang menyeramkan, hidup itu menyeramkan, itu tanda bahwa jiwamu kotor. Dan saya pastikan orang-orang yang sudah selesai dengan hartanya, sudah tidak ada ikatan, tidak ada kemelekatan, dapat yang diinginkan biasa, dapat yang tidak diinginkan biasa. Ya, susah senyum, senang senyum, udah S4 sekolahnya. Susah senyum, senang senyum, S-nya 4. Kalau di perguruan tinggi itu baru S3 paling tinggi. Banyak yang sekolah S3 tetapi belum tentu bisa S4. Malah justru mereka yang sekolah tinggi-tinggi kalau tidak punya kesadaran malah semakin melekat dan bangga dengan atribut akademiknya saja. Paham sampai sini? Ini dalam rangka menjawab judul. Ini baru apa maksud judul itu? Panjang. Di setiap kelahiran jiwa harus mengalami evolusi menuju kesucian jiwa. Evolusi itu berarti proses yang terus menerus. Untuk mengalami proses evolusi, maka jiwa harus bertemu dengan sang jiwa melalui proses kematian sebelum mati. Makanya kelahiran adalah kematian yang dimulai. Pasti belum mengerti. Nah, saya bikin gambaran gini. Lihat saya semuanya. Saya baca kitabnya Lao Tse, kitab To Teaching. Dan saya membaca juga kisah hidupnya Lao Tse. Dalam kisah hidupnya Lao Tse itu diceritakan bahwa Lao Tse itu di kandungan ibunya itu 82 tahun. Ulangi, Lao Tse itu di kandungan ibunya itu 82 tahun. Kaget? Kalian biasa-biasa aja. Harapan saya kalian kaget itu. Ini kaget enggak, biasa juga enggak. Saya curiga ini. Saya ketika baca Lao Tse di kandungan ibunya 82 tahun kaget. Malah saya bilang ini Lao Tse gak nyusahin ibunya gitu. Saya marah sama Lao Tse. Kenapa? Kenapa dia gak mau keluar-keluar? Kan kasihan ibunya kalau 82 tahun. Kalian yang 9 bulan 10 hari aja repotnya kayak apa? Jadi saya 11 bersaudara, kata ibu saya ini 11 bulan. Begitu ibu saya bilang 11 bulan, aduh saya yang paling nangis depan ibu. Maka saya bilang, ibu kalau ibu sakit cukup saya yang dikasih tahu. Dan kalau ibu gak punya uang cukup saya yang diberitahu. Karena saya ingin mengembalikan cinta kasih saya. Saya 11 bulan kata ibu saya, apa saya gak ngerepotin ibu saya? Orang 9 bulan 10 hari udah pada keluar, saya masih nyungsap aja. 11 bulan kata ibu saya, mana anak ke-7 lagi? Ya Allah, saya saat itu, makanya itu janji saya pada ibu saya. Makanya ayah ibu saya meninggal di pangkuan saya, dua-duanya. Kelamaan saya di situ. Lao Tse 82 tahun. Percaya nggak kalian? Percaya apa tidak? Nah, atau bingung bilang. Jangan karena saya ngomong langsung percaya. Jangan percaya omongan saya. Kalau nggak masuk akal tolak. Nah, bingung saya seneng. Bingung itu tanda-tanda ada kehidupan. Bingung itu ada potensi untuk jadi ngerti. Kan kalau bingung harusnya nanya. Betul nggak? Nah, ternyata yang dimaksud adalah karena tadi kelahiran adalah kematian yang dimulai. Jadi waktu di rahim ibu Lao Tse itu kan bertemu Tuhan.
Waktu di alam mas kumambang tadi, dia itu menyaksikan Tuhan. Ternyata saat dia lahir ke alam dunia, dia tidak mau melupakan yang dia tahu saat di rahim ibu. Sebetulnya 82 tahun itu usianya Lao Tse. Jadi selama 82 tahun dia itu selalu mengalami kematian. Tetapi mati selagi hidup. Makanya kelahiran adalah kematian yang dimulai. Itu baru ya Lao Tse sama dengan kita, 9 bulan 10 hari di rahimnya mah. Tetapi bedanya Lao Tse ini pada saat lahir ke dunia ini, dia tidak keluar dari rahimnya ibu. Tetap dia berada di kesadaran itu. Itu bedanya Lao Tse dengan kalian. Makanya Lao Tse ketika datang ke dunia itu seperti Zarasutra. Tidak menangis. Makanya kalian semua datang ke dunia nangis kan? Nah, kalau saya tanya kenapa lu nangis? Ya sedih apa? Beras belum mengerti, duit belum mengerti, betul nggak? Pacar belum punya, apa yang kau tangisi? Itu saja belum kalian tanya. Ini kalian menyaksikan kelahiran manusia ke dunia udah berkali-kali dan semua kelahiran menangis. Kalian nggak pernah nanya. Saya itu nanya. Waktu anak saya lahir nangis, ya, karena saya menyaksikan 3 anak saya saksikan itu brojolnya. Nangis semua. Dan di situ saya nanya kenapa nangis? Apa masalahnya? Karena saya bertanya maka semesta ngasih jawaban. Itu tangisan seorang anak karena keterpisahan. Waktu di rahim ibu itu penuh dan saat itu menyaksikan yang indah. Dan pada saat ini bolong karena ketuban sudah tidak menutup lagi. Saat itulah dia mulai mengalami keterpisahan. Dalam riset neuroscience, manusia mulai melupakan Tuhan di hari ke-8 dari kelahirannya. Geus hari kasabaraha ayeuna. Dan kalau itu tidak dibayar di kehidupan ini, kamu mati dalam keadaan punya utang. Makanya harus dibayar. Diutusnya para nabi, para rasul untuk mengajarkan bagaimana cara bayar utang. Makanya Allah bilang di Quran, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang mengalami keterbukaan mata kolbunya di dunia sekarang ini, maka Allah bilang, aku bebaskan dia dari dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Dosa mana? Dosa nggak tahu Tuhan. Karena dosa kan cuma satu tadi. Makanya jangan sembarangan kalau ngaji. Saya heran ya, banyak orang bilang pedoman hidupnya Quran, tapi nggak ada Qurannya. Semua persepsi pribadi saja terhadap agama. Ketika ditanya dasarnya yang mana nggak jelas juga. Ya, bahasa Inggrisnya urup up, arep up. Ya. Nah, sampai sini ngerti ya? Ini baru judul. Nggak apa-apa, hari ini ngaji judul aja udah bagus. Nah, kenapa muncul judul kelahiran adalah kematian yang dimulai? Jadi sebetulnya Lao Tse saat lahir ke dunia ini, ya, begitu lahir dia sudah langsung mati lagi. Tetapi bukan mati dalam pengertian mati, hanya mati egonya. Karena saat itu kecerdasan semesta tanpa batasnya tidak berubah. Makanya beliau lahir dalam keadaan memiliki intelijensia tertinggi. Bukan intelektual. Kalau intelektualitas itu hasil sekolah. Kalau intelijensia itu kesadaran. Nah pertanyaannya kenapa beliau punya kesadaran seperti itu? Bahkan saya supaya tidak alergi, saya membaca seorang yang sangat luar biasa, saya kagumi buku-bukunya. Dan ternyata orang ini begitu lahir ke dunia, itu gak makan, gak minum, gak nyusu. Jadi begitu lahir ke dunia, gak makan, gak minum, tidak juga mau dikasih air susu. Keluar selama 7 hari. Dan ternyata semua orang khawatir, karena 7 hari tidak makan, tidak minum, juga tidak mau dikasih air susu. Gak ada yang bisa masuk 7 hari. Setelah 7 hari baru bisa air susu masuk.
Nah ketika dia sudah dewasa ditanya, kenapa Anda waktu lahir ke dunia ini kok tidak makan, tidak minum selama 7 hari, tapi Anda baik-baik saja? Apa jawabannya? Pada saat saya mati saat itu, saya bernazar untuk saum selama 7 hari. Keburu saya mati. Makanya begitu saya lahir punya tubuh, saya lanjutkan saum saya. Ini kelahiran orang yang berkesadaran. Nah makanya orang yang berkesadaran lahir, kelahirannya itu sudah menyatakan bahwa kematian sudah dimulai. Tapi bukan mati yang itu. Tapi yang dimaksud adalah mati sakjroning urip. Makanya setelah alam mas kumambang dilalui, berikutnya kan mijil. Yang diabadikan di Mekah menjadi mencium Hajar Aswad. Makanya figurannya Hajar Aswad persis seperti rahimnya seorang ibu. Makanya Hajar Aswad itu kepala kita saat nongol di rahim ibu. Itulah titik awal kita datang ke dunia ini. Menjadi titik awal kita tawaf di sana. Beruntung kalian hari ini ngaji dengan saya, ngerti. Padahal kan udah 11 kali kan ke sana. Pokoknya suruh muter 7 kali muter aja. Nah, udah muter langsung aja merasa ahli surga. Ngerti juga enggak. Kenapa 7 enggak ngerti. Kenapa lo dari Hajar Aswad juga enggak ngerti. Stop dulu ya. Karena kalau kepanjangan nanti saya cerita umroh malah. Lanjut dulu. Setelah mijil kemudian masuklah fase namanya sinom. Masa lucu-lucunya. Kalian dulu lucu. Kalian sekarang gak ada lucu-lucunya. Pika sebelun. Makanya setelah sinom berikutnya kinanti. Asmarandana, Gambuh, Dandanggula, Durma, Pangkur, Magatru. Puncaknya adalah Pucung, Pocong. Nah itulah yang disebutkan kematian. Jadi ketika pocong sudah kematian berarti tubuh ditinggalkan lagi itu oleh ruh. Nah ruh kemana? Ruh tidak mati. Hati-hati, ruh tidak mati. Jadi mati itu cuma berpisah aja tubuh dengan ruh. Karena tubuh ini sudah tidak layak pakai, dikembalikan ke tanah. Didaur ulang oleh tanah, dilebur oleh tanah. Jadi kangkung, jadi singkong, jadi pisang. Dimakan lagi oleh seseorang, kawin, bertemu lagi, jadi tubuh baru lagi. Ditiupkan lagi, terus saja begitu. Masuk akal? Makanya jangan khawatir mau mati di pesawat, mau mati kerendam di laut, nggak usah khawatir, nggak usah dicari. Loba gawe. Kan sama-sama ke bumi. Gimana kalau saya mati di laut, nggak di darat? Apa masalahnya lo? Masalah bagi lo kan gitu harusnya tanya. Mati di laut ya nggak apa-apa, ntar juga kamu dimakan ikan tongkol. Ikan tongkol ditangkap nelayan, dibawa ke pasar, kan dimakan-makan juga. Habis makan tongkol kawin, kan bertemu lagi tuh 2 sel, betul nggak? Jadilah anak. Jadi tubuh ditiupkan lagi, kan hasil tongkol. Masalahnya apa? Kita suka ribet ya. Wah mati di laut dicari. Aduh. Kan bumi ini ada daratan, ada lautan, ya gak usah ada. Jadi masalah. Kan sama-sama ke bumi. Kan dari laut juga udah diambil, kan dikubur-kubur juga. Masalahnya apa? Yang kalau dari laut udah mati kemudian dikubur jadi masuk surga gitu? Ya enggak. Biasa aja. Akan dilebur oleh bumi karena bumi punya cara untuk meleburnya. Jadi saya kasih tahu, di tubuh kalian itu sekarang ada nggak air yang pernah menghuni dinosaurus? Mungkin. Di tubuhnya kalian sekarang ini ada nggak? Ya tubuhnya para leluhurmu yang sudah dilebur. Ada? Ada. Makanya kita suka rindu kampung halaman. Kenapa rindu kampung halaman? Karena tubuh kita itu berasal dari semua unsur-unsur yang ada di situ. Makan daun singkong dari situ. Apa daun singkong? Itu leluhurmu yang sudah ada daun singkong. Sugan ngarti dikiekeun mah.
Singkong itu ditanam di situ. Di situ dulu ditanam leluhur kamu. Cuman sudah nggak ada lagi batu nisannya. Udah dilebur oleh semesta. Sekarang sudah jadi mineral. Kan diserap singkong. Daunnya kamu makan. Setelah dimakan kemudian apa? Kawin. Lancar kalau cerita kawin. Kan jadi lagi. Betul? Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi, oh berarti tubuh saya berasal dari tanah di mana saya dilahirkan. Kan itu yang kita makan. Betul nggak? Wajar nggak kalau rindu kampung halaman? Wajar. Tetapi itu baru kampung halaman jasmani kita. Karena diri kita bukan tubuh, diri kita itu yang ada dalam tubuh yang abadi. Masa yang tubuh aja rindu kampung halaman? Sampai di Minang itu ada lagu, udah pulang kampung. Ya. Pulanglah udah. Ya. Ini ngerti nggak tadi saya bicara? Oke, kalau ngerti baru kejawab judul. Oke, lanjut. Perhatikan saya sekarang. Jadi kelahiran adalah kematian yang dimulai. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah berkesadaran. Lahir sadar, hidup sadar, mati sadar. Nah kita tuh sekarang sedang belajar gimana caranya. Kalaupun kita nanti terlahir lagi ke sini, lahirnya itu sadar. Hidupnya sadar, maka matinya sadar. Itu yang disebut dengan kita sudah manunggal. Itulah tauhid tingkat tinggi. Ya. Nah. Jadi kematian itu apa? Kematian hanyalah kematian tubuh. Ketika tubuh ditinggalkan ruh. Betul? Ada beberapa kondisi orang mati. Perhatikan saya. Jadi ruh ditiupkan ke sini. Perhatikan saya. Ketika ruh ditiupkan ke sini ada 3. Ada nur insan, jiwa, ada nur Muhammad, ada nurullah. Nah kalau nur insan ini nggak kenal dengan yang 2 ini, ketika mati, ini nur insan ditinggal. Di sini, itu yang disebut dengan mati dalam keadaan tersesat. Karena pembimbingnya pergi. Nah kenapa Nurullah dan Nur Muhammad meninggalkan Nur Insan? Karena saat itu Nur Insan gak mau kenal. Disitulah perlu seorang guru yang bisa membimbing kita untuk mengalami syahadat suci. Sehingga Nur Insan itu bisa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah secara pengalaman, bukan dari kata-kata. Nah kalau Nur Insan sudah bersaksi pada Nurul dan Nur Muhammad, maka saat mati ini beleng aja sehingga tubuhnya kosong. Nah lihat saya, ketika Nur Insan gak kenal Nurul dan Nur Muhammad, maka Nur Insan ditinggal di sini. Nah ketika ditinggal di sini, itu yang disebut dengan alam kegelapan. Nah ini nanti dikubur dulu. Nah itu yang disebut dengan kegelapan dalam kuburan. Nah nur insan ini baru bisa lepas dari tubuh ketika tubuh sudah benar-benar hancur. Menunggu masa yang lama. Nah nanti nur insan ini ketika sudah masuk ke ruang kehidupan ini, tetap akan ditangkap lagi oleh Nurul dan Nur Muhammad untuk masuk lagi ke tubuh baru. Dan di situ dibimbing lagi. Sampai akhirnya suatu saat nur insan ini akan kembali kepada fitrahnya untuk memanunggal dengan alam asalnya. Kembali ke asal. Itu namanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak sesederhana itu memahami. Ya. Paham sampai sini? Oke. Jadi inginkah para sahabat di kelahiran yang akan datang, kalaupun harus lahir kembali, kita mati, ya, kematian dimulai seperti yang diceritakan oleh saya tadi tentang Lao Tse, tentang Jala Sutra, orang-orang yang berkesadaran. Saya mengambil contoh itu karena mohon maaf, saya tidak punya referensi yang lain, ya, saya tidak punya referensi yang lain. Saya membahas itu karena itu yang saya punya referensinya, karena saya pernah belajar kitabnya, bahkan saya hafal kitab To Teaching.
hafal ya. Jadi kitab To Teaching itu cerita tentang sat pertama, sat kedua, sat ketiga. Itu sama dengan martabat alam 7 kalau di ajaran leluhur kita. Nanti suatu saat saya bahas. Suatu saat, jangan sekarang, gak cukup waktunya. Jadi kematian harusnya meningkatkan kesadaran, oke? Karena kematian adalah puncaknya kehidupan. Jadi mati itu kenapa kita jadi sedih? Nah kesedihan itu sebetulnya karena pakai wuh. Karena kita gak ngerti kalau kematian itu puncaknya kehidupan. Bahkan ketika ibu kita, ayah kita sudah repot, banyak penyakit kemudian mati. Bukankah mati itu hadiah? Dibebaskan beliau dari segala rasa sakit. Nah kenapa jadi menangis? Ini yang tidak dimengerti. Bahkan ketika saya tidak menangis malah menganggap saya ini tidak berperasaan. Jadi saya tuh harus menangis gitu. Kalau saya sudah mengerti begini. Kita itu ketika orang lain tidak seperti kebanyakan orang walaupun benar kan dianggap salah. Betul? Oke. Kematian adalah kenikmatan rasa mati selagi hidup yang panjang bahkan memasuki keabadian. Ngerti? Nah lihat saya kalimat ini agak berat nih. Kematian adalah kenikmatan rasa mati selagi hidup yang panjang bahkan memasuki keabadian. Gini. Ini yang sudah belajar tentang mati sajroning urip sekarang. Kan kalian merasakan kenikmatan luar biasa walaupun hanya beberapa detik saja. Menyaksikan alam yang sangat indah luar biasa dalam diri, bukan? Kan suka pengen lama. Betul? Nah, sabar. Karena sekarang gak bisa lama. Karena kita masih bolak-balik antara kanan dan kiri, antara akhirat dan dunia. Nanti kalau sudah mati beneran, kanan terus. Maka itu yang di Quran disebut golongan kanan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimana. Itu golongan kanan itu. Memasuki keabadian. Nah itu hanya berlaku untuk orang yang di dalam kehidupan sekarang sudah belajar mati selagi hidup. Artinya meneruskan perjalanan ketika di rahim ibu. Lihat saya, di rahim kita mati. Saat kita lahir kita juga terus mengalami pengalaman persis seperti saat di rahim ibu. Paham ya? Paham ya? Gitu. Tapi kita juga bersyukur walaupun terlambat. Baru di usia tertentu kita mengalami kembali pengalaman seperti dari rahim ibu. Jadi bedanya apa kalian dengan Lao Tse? Lao Tse mah ti lahir keneh sadarna teh. Kalian mah ada yang baru 60, 70, ya 80, gak apa-apa, segitu juga mengalami. Itulah pentingnya mengalami itu. Ya, betul sekarang ngerti? Bersyukur dapat itu. Makanya kata Nabi, tidak ada ilmu setelah ilmu ma'rifat kecuali kesesatan. Ya, baik sekarang lihat saya semua. Itu kematian. Sekarang kita bicara kelahiran. Kelahiran itu ada dua, satu kelahiran tubuh ketika dijemput oleh orang tua dari langit ke bumi. Siapa yang menjemput kita? Orang tua. Orang tua menjemput kita dari langit ke bumi. Nah, kalau kita dijemput dari langit ke bumi, pertanyaannya, kita ini makhluk langit atau makhluk bumi? Kita ini aslinya makhluk langit, sedang ngumara di bumi. Awas, kita tuh sedang ngumara di sini, sedang dikaryakan di sini. Aslinya kita tuh makhluk langit, aslinya kita tuh makhluk cahaya, aslinya kita ini adalah makhluk rohani. Jadi salah kaprah kalau manusia mengatakan kita ini makhluk bumi yang sedang melakukan perjalanan ke langit. Salah. Kita ini makhluk langit yang sedang diperjalankan di bumi. Paham? Jadi tanya lagi sama saya sekali lagi supaya ngerti. Kita ini aslinya makhluk langit, makhluk bumi. Makhluk langit sedang dikaryakan di bumi. Kan kita ini kalau makhluk langit harus kembali ke langit. Siapa yang menjemput kita dari langit ke bumi? Ayah ibu kita. Siapa yang mengembalikan kita dari bumi ke langit? Disitulah pentingnya kita bertemu dengan seorang guru.
Paham? Guru sejatilah yang bisa mengantarkan kita kembali dari bumi ke langit. Jadi walaupun kita masih di bumi ini, kita ini sudah jadi makhluk langit. Gitu. Itu yang disebut dengan wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Jadi belum mati beneran pun sudah kembali. Karena di kehidupan sekarang kita sudah menemukan kesadaran. Ini agak berat ya kuliah hari ini. Jadi boleh nanti diulang-ulang di YouTube. Oleh karena itu maka itulah pentingnya teknologi bisa diulang. Kalau saya disuruh ngulang-ulang sekarang gak beres-beres. Lanjut dulu. Ada dua orang tua. Satu orang tua yang menjemput kita dari langit ke bumi. Satu lagi orang tua yang mengantarkan kita dari bumi ke langit. Makanya ada dua yang harus kamu hormati. Satu orang tuamu, dua gurumu. Jadi yang disebut dengan kedua orang tua selama ini itu ayah dan ibu. Itu keliru. Itu satu orang tua, itu satu paket. Dah moal ayah maneh mun sabelah mah. Paham? Jadi orang tua ada dua. Satu orang tua yang menjemput kita dari langit ke bumi, satu lagi orang tua yang mengantarkan dari bumi ke langit. Itulah kedua-duanya patut dihormati. Saya bukan minta dihormati, gak penting banget bagi saya. Saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Kalian mau menghina saya, mau muji saya, emang gue pikirin. Gak penting bagi saya. Ya. Nah oleh karena itu maka kita harus belajar menghormati kedua orang tua kita. Sama pentingnya. Nah sekarang kita tanya dulu. Kalau begitu siapa manusia itu? Jadi manusia itu aslinya makhluk cahaya, aslinya makhluk spiritual yang sedang dikaryakan di bumi. Jadi manusia bukan makhluk bumi yang sedang mengejar cahaya, tetapi makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Jadi peringatan dari saya untuk semua yang sudah saya ajarkan bagaimana meniti ke dalam diri, jangan pernah mengejar cahaya. Ya, jangan mengejar cahaya. Ya. Karena dikaryakan di bumi, maka diberi tubuh. Untuk apa tubuh? Tubuh ini fungsinya dua. Lihat saya. Satu, kendaraan yang bisa mengantarkan sang jiwa kembali ke langit. Dua, untuk berkarya di bumi. Karena berkarya di bumi perlu tubuh. Makanya leluhur kami di Tanah Priangan menyebut diri itu apa? Jisim abdi. Jisim kuring. Jisim itu jasmaninya. Kuring yang kakurung ku jasmani. Jadi itu sudah pengakuan bahwa saya satu paket jiwa dan raga. Paham ya? Nah oleh karena itu maka sadar kalian itu. Kalau kalian itu satu paket. Tong nguruskeun sabelah. Jadi yang kalian urus terus aja raga. Ari jiwa henteu. Makanya lagu Indonesia Raya itu doa sebetulnya dari W.R. Supratman. Itu doa sebetulnya. Itu adalah harapan. Makanya di lagu Indonesia Raya yang pertama harus dibangun apa? Jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi Indonesia Raya ini akan bisa kita rayakan kalau kita benar ngebangunnya. Bangun dulu jiwamu, baru bangun badanmu. Karena apa? Kalau jiwa sudah sehat, badan ikutan sehat. Salah yang mengatakan di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Salah. Ketika jiwanya sehat, tubuhnya akan sehat. Ini sudah diriset oleh Dietrich Linkart namanya. Ya, jadi kalau spiritual seseorang benar, maka fisiknya akan benar. Makanya kalau ada orang mengaku-ngaku belajar spiritual, kepala pusing, jantung berdebar-debar, perut mual, anus ambeien, begitu berdiri kunang-kunang, patut dipertanyakan spiritualnya.
Karena kalau orang benar, belajar spiritualnya. Ketika tubuh spiritualnya sudah benar, tubuh mentalnya benar. Ketika tubuh mentalnya benar, tubuh energinya benar. Tubuh energinya benar, tubuh fisiknya benar. Maaf ya. Jadi maaf, saya bukan menghina. Kalau ada seorang guru mengaku dirinya itu spiritual, guru spiritual, tetapi dikit-dikit masuk angin, lagi ceramah, berarti ada yang nggak beres. Maaf ya. Oke, lanjut dulu. Ini yang berat-beratnya belum. Nah, lihat saya semuanya. Itu sebabnya, lihat saya. Untuk mencapai kesucian jiwa, maka kita harus telanjang. Kapan kita telanjang? Bisa jawab. Sebutkan 3 waktu kalian telanjang. 1 ketika lahir, 2 ketika mati, hiji deui. Pura-pura aja. Ya udah nggak usah sebutkan, pokoknya situlah ya. Pura-pura. Kenapa malu? Ini masalah kita. Berbicara kebenaran malu. Padahal ya, mohon maaf, hubungan badan yang dilakukan dengan benar itu akan meningkatkan kesadaran. Itu yang disebut dengan mencapai super consciousness. Nanti karena harus ada kursus khusus tentang ini. Karena selama ini menganggap hubungan itu sebagai sesuatu yang kotor. Makanya begitu saya tanya, kapan kalian telanjang? Tengaku. Lahir katanya, kenceng. Mati, tah nu eta mah caricing, ngahep-hep. Di situ kita sedang mengalami kesejatian diri. Sebetulnya tanpa busana. Di situ identitas kita hilang. Di situ kita mengalami fana sebetulnya. Kalau benar cara melakukannya. Makanya di negara-negara beradab, seks itu dikenalkan dengan cara yang baik, cara yang benar. Kebanyakan mohon maaf, kita tidak mengerti urusan itu dengan benar. Lalu menganggap itu seakan-akan kotor, hanya sekedar memuaskan, padahal Tuhan tidak mungkin menciptakan itu hanya untuk merendahkan. Justru itu mencapai super consciousness kalau tahu ilmunya. Saya akan buka kursus itu, pasti pendaftarnya banyak. Udah pasti. Kalau urusan ranjang, wah udah. Iya. Untung saja saya sampai hari ini nggak jualan obat kuat. Makanya ada lagu dari Ebit judulnya Untuk Kita Renungkan. Oleh karena itu saya mau nyanyi. Kalau suara saya fals, ya karena saya bukan penyanyi. Mau nyanyi aja udah bagus. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat, singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya, kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya, adalah Dia di atas segalanya.
Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Jadi tugas kita di dunia ini membuat Tuhan selalu tersenyum. Makanya agama adalah cahaya, tapi banyak yang menjadikan agama jadi bahaya. Agama jadinya bukan mendamaikan, malah mengancam. Itulah ketika agama dianut oleh orang-orang yang tidak berkesadaran. Kita harus mewakafkan diri kita untuk membangun kesadaran beragama. Itu sebabnya di dalam agama itu sudah ada yang namanya toleransi. Di dalam agama itu sudah ada yang namanya menghargai dan menghormati perbedaan. Tetapi cara beragama yang kadang-kadang yang keliru. Jadi tidak perlu ada moderasi agama, karena agama sudah moderat. Yang perlu diadakan adalah moderasi beragama. Cara kita beragama harus dibenerin lagi. Kadang-kadang kita menganggap orang lain yang berbeda sebagai musuh, bukan sebagai mitra kita. Jadi harus telanjang. Paham? Nah, sekarang kapan kita telanjang? 1 saat lahir, 2 saat di tempat tidur, dan yang ketiga saat mati. Jadi kenapa ini kok telanjang semua? Hanya orang yang telanjang saat dia mati yang selamat. Kan semua orang juga telanjang. Yes, telanjang secara lahir. Tetapi belum tentu secara lahir dia itu telanjang. Apakah dia sudah telanjang dari kemelekatan dia pada hartanya? Apakah dia sudah telanjang dari kemelekatan dia pada orang-orang yang dicintainya? No, belum tentu. Itulah pentingnya kita di dalam kehidupan sekarang belajar mati. Supaya kita bisa melepaskan dari sekarang. Makanya saya selalu mengajak, maaf ya, mungkin di BSI kita banyak sekali, di Bumi Sebatul Yakin banyak kegiatan. Yuk kita ngebangun. Saya cuma mengajarkan kalian untuk telanjang. Karena kalau saya cuma mengajarkan ajaran-ajaran yang cuman enak didengar, hanya baik untuk dibicarakan, akhirnya kita kebanyakan berbicara baik, tetapi tidak melakukan kebaikan. Saya bikin BSI peduli. Ayo kita peduli. Lihat saudara-saudara kita yang tidak mampu. Lihat saudara-saudara kita yang tidak sekolah. Itu yang saya bangun sekarang. Jadi, yuk kalau mau ikut kapal ini, ikuti semua kegiatannya. Karena saya tidak akan mengajarkan yang salah. Saya mengajarkan yang sudah teruji. Karena apa? Karena kita mesti telanjang. Kata Ebit, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Kapan Tuhan tersenyum? Tuhan akan tersenyum saat kamu juga tersenyum. Kapan kamu tersenyum? Saat kamu bahagia. Saat kamu bahagia, ketika aku bisa membahagiakan banyak orang. Setuju? Oke. Saya sedih sekali dengar cerita dari sahabat-sahabat yang datang ke Panti Werda. Ada seorang ibu bercerita, anaknya dia sekolahkan di sekolah tinggi, bahkan di universitas yang terkenal. Anaknya sekarang sudah menjadi seseorang. Dan ketika anaknya sudah menjadi seseorang, ibunya dititipkan di panti jompo. Dan dia tidak pernah menengok lagi ibunya. Dia sibuk dengan urusannya sendiri. Saya nggak tahu apa yang dia cari. Padahal itu adalah Hajar Aswadnya dia. Itu adalah ibu pertiwinya dia. Kalau ibunya saja ditelantarkan, kebayang ya orang ini seperti apa?
Mungkin orang lain bisa ditelantarkan lebih gila lagi. Ibunya saja yang sakit, merasakan sakit ketika melahirkan dia, yang menumpahkan darah ketika melahirkan dia, yang hampir kehilangan nyawa untuk melahirkan dia, itu saja dia telantarkan. Maaf ya, suatu saat ada jamaah saya mau naik haji, dan ibunya sudah repot, dan ibunya itu kemudian dia titipkan. Saya bilang, kamu belum naik haji aja udah mabrur, udah mabur, bukan mabrur. Belum naik haji aja udah mabur. Tuhan yang mana yang kamu layani? Bukankah ibumu itu adalah Tuhan yang nyata di hadapan kamu? Tuhan yang goib kamu cari. Tuhan yang nyata kamu abaikan. Tapi dia tetap aja pergi ke sana. Pulang dari sana tidak berubah. Saya cuma mengatakan, rawat ibumu, itulah hajimu. Itu Hajar Aswad. Kamu memanjat Hajar Aswad di sana berkali-kali, gak ada artinya. Karena kau abaikan Hajar Aswad yang sebenarnya di sini. Itu. Banyak gak kesalahkaprahan seperti itu? Banyak. Yuk, saya ingin kalian suatu saat membaca buku ini. Buku ini ditulis oleh Osho tahun 2002. Jadi judul bukunya Sex Matters. From Sex to Super Consciousness. Buku ini bercerita tentang bagaimana, ya mohon maaf, hubungan itu bisa meningkatkan kesadaran. Di sini rahasianya. Saya cuma mencuplik sedikit dari buku itu, kata-kata beliau. Coba baca sama-sama, kita baca. Jika Anda berjalan tanpa busana di jalan, orang lain bisa marah pada Anda. Betul? Padahal Anda tidak melakukan apapun. Kemarahan itu bahkan lebih besar dibandingkan kemarahan yang ditujukan kepada seorang pembunuh. Ada seorang pembunuh di jalan, jelas dia pembunuh, merusak orang, menghancurkan nyawa orang, tapi karena pakai pakaian, lalu dianggap orang yang tadi berjalan tidak apa-apa, cuman karena telanjang menjadi masalah. Padahal si pembunuh ini tidak menjadi masalah, padahal sudah membunuh, cuman karena pakai pakaian. Mengapa ketelanjangan semata lebih mengundang amarah dibandingkan tindakan yang jelas merugikan orang lain? Apa pesan dari buku ini? Pesan dari buku ini sebetulnya bagaimana ketelanjangan itu bisa mengantarkan kita untuk melepaskan identitas diri. Dan di situ kita justru akan mengalami super consciousness. Kita akan mengalami puncaknya kesadaran. Ada paradigma yang harus diubah. Kenapa? Ya, karena selama ini, mohon maaf, laki-laki dan perempuan dipisah. Bahkan di sekolah-sekolah tertentu laki-laki perempuan dipisah. Apa yang terjadi? Laki-laki jadi senang ke laki-laki, perempuan jadi senang ke perempuan. Siapa yang melanggar kodrat sekolah itu? Padahal semesta sudah mentakdirkan begitu. Laki-laki senang ke perempuan, perempuan ketika sudah ada masalah, laki-laki senang laki-laki, lalu orang tuanya meradang, padahal orang tuanya yang mengizinkan anaknya diperlakukan seperti itu. Jadi kadang-kadang kita ini sudah gampang sekali ya menyalahkan orang lain. Dan kita menganggap ketika anak-anak itu tidak melakukan surat menyurat, percintaan, dan dilanggar hak asasinya, dianggap dia mencapai kesucian. Padahal dia sedang dikerangkeng kebebasannya. Inilah karena kita, mohon maaf, masih menganggap urusan cinta ini kotor seakan-akan, bukan sebagai berkah dari semesta. Maaf ya, saya tidak bicara terlalu dalam tentang ini karena nanti banyak yang belum siap untuk menerima pandangan saya. Baca aja bukunya sendiri, nanti simpulkan sendiri, ya. Jadi ketelanjangan itu ada 3 kan? Oke? 1 saat kelahiran, 2 saat hubungan, dan ketiga saat kematian.
Lihat saya semua. Kita tidak bisa mengalami pencerahan saat kelahiran. Ada kesempatan besar mengalami pencerahan saat hubungan. Oke? Tetapi itu pun tidak dialami banyak orang. Apalagi mengalami pencerahan saat kematian. Ternyata mengalami pencerahan saat kelahiran dan kematian itu hanya bisa dicapai oleh segelintir manusia saja. Peluang yang paling besar sebetulnya mencapai pencerahan ketika di area itu. Tapi itu pun tidak banyak yang bisa memanfaatkannya. Akhirnya apa? Di kelahiran tidak mencapai, di hubungan tidak mencapai, di kematian tidak mencapai. Habis semua kesempatan. Bagaimana caranya di kesempatan yang kedua itu? Disitulah sebetulnya harus ada yang namanya cinta. Dan cinta itu tanpa syarat. Kalau kamu baik pada saya akan baik pada kamu. Kalau kamu setia pada saya akan setia pada kamu. Kalau kamu mencintai saya akan mencintai kamu. Semuanya pangeretan. Nah, hubungan yang semacam itu dasarnya udah jelas tidak mungkin bisa mengantarkan pada super consciousness. Ini masih saya rahasiakan ya, gak dibuka semua, biar penasaran. Enak aja, saya aja belajarnya lama. Jadi, mohon maaf. Ketelanjangan yang saya maksud bukan sekedar ketelanjangan fisik sebetulnya. Tapi ketelanjangan identitas. Merasa diri kita siapa. Coba bayangkan ya, kalau dalam sebuah keluarga, seorang suami menempatkan diri sebagai superior dan pasangannya sebagai inferior, dan pasangannya itu tidak dianggap setara oleh dia, dan harus taat sama keinginan suami, apapun mau suami harus diikuti. Menurut saya tidak akan terjadi super consciousness. Hanya terjadi pelanggaran HAM. Di situ yang disebut dengan kekerasan seksual. Bahkan istri sedang tidur dibangunkan hanya untuk melayani ambisi dan hawa nafsu seorang suami. Dan kalau tidak pakai dalil-dalil, kalau tidak melayani kamu masuk neraka gitu. Eta istrina keur sare, hees keur tibra diudangkeun. Luar biasa. Bagaimana bisa saling memberi kalau begitu? Hanya searah. Ya kan? Iya. Hanya searah. Tidak akan terjadi yang namanya peleburan. Tidak akan terjadi yang namanya orgasme. Karena orgasme bukan bahasa seks. Orgasme itu bahasa spiritual. Tidak akan terjadi peleburan di situ. Ya. Yang satu bahkan sambil tidur, yang satu aktif sendiri. Itu sudah kekerasan seksual itu. Tanu seri pang tarik nata pagawean gitu wae. Ini bagaimana bisa mencapai super consciousness? Ini spiritual. Saya bicara spiritual, saya bukan bicara seks. Karena tidak mungkin Allah menciptakan alat kelamin hanya sekedar untuk merendahkan kita. Semua yang Allah ciptakan itu semuanya adalah luar biasa, tergantung cara kita memanfaatkannya. Itu selama ini kita tidak tahu. Dan kita juga tidak mau tahu. Ya. Makanya oleh karena itu, ketelanjangan mengusik ego dan menyadarkan diri kalau manusia tidak boleh menjadi binatang. Karenanya manusia berupaya menutupi ketelanjangannya dengan berbusana. Kan binatang tidak. Tidak ada binatang pakai baju kecuali di film kartun. Ya toh? Iya. Jadi sebetulnya saat kita mengalami ketelanjangan itu, di situ kan sebetulnya ada pelepasan ego pada diri kita. Kita kembali ke fitrahnya. Itulah kita yang asli, tidak menggunakan topeng, tidak menggunakan baju. Karena kalau sudah menggunakan baju, apalagi baju-baju kebesaran, merasa kita status sosialnya lebih unggul daripada orang lain.
Selama kalian masih seperti itu, kalian tidak akan mengalami kelahiran telanjang, kematian telanjang. Tidak akan mengalami itu. Makanya ketelanjangan kan dianggap aneh. Jangankan begitu, mohon maaf. Ketika kita rapi menggunakan baju dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya ditutup. Ketika melihat orang lain aja, mohon maaf, kepalanya tidak ditutup, kita menganggap itu aneh. Padahal keanehan itu yang menciptakan kita sendiri. Karena kita membangun paradigma, kalau ini benar ini salah. Padahal benar salah penilaian kamu sendiri. Sebenarnya nggak ngerti esensinya apa. Betul nggak? Iya. Tahun 70, tahun 72, 75, ya anak-anak gadis kita pakai kebaya, pakai kain asli orang Indonesia, salamannya juga begini. Dan sekarang sudah tidak ada lagi, hanya ketika ada upacara adat saja. Tuh. Padahal salaman begini itu udah luar biasa. Saya menyaksikan yang mempertahankan ini cuman Bali. Luar biasa. Dan kita tidak merasa sudah kehilangan identitas diri sebagai bangsa yang besar. Dan kita lebih mengagungkan budaya lain daripada budaya bangsa kita sendiri. Dan ketika sekarang ada orang lain yang menegakkan budaya asli Nusantara, malah dianggap aneh. Kita harus telanjang dulu, baru kembali dari titik awal. Menata kehidupan bangsa supaya kita kembali kepada jati diri bangsa kita. Para sahabat, di masa ketika binatang dianggap telah berevolusi dan menjadi lebih mirip manusia, ide mengenai ketelanjangan adalah suatu keanehan. Dan hal tersebut menimbulkan ketidaknyamanan untuk diri. Maaf, ketika ada sebagian sahabat kita yang menggunakan ketelanjangan sebagai budaya dirinya sendiri, seperti di Irian, malah itu dianggap aneh. Padahal siapa tahu ya, mereka dengan telanjang seperti itu lebih mudah untuk menyatu dengan alam, merasakan alam. Betul nggak? Merasakan hawanya pegunungan langsung dengan tubuhnya sendiri. Siapa tahu mereka bisa jadi lebih spiritualis ya dari yang pakai jaket kayak saya. Nah ini kan, ini saya cuma cerita sedikit aja soal ketelanjangan. Ini bukan cerita seks. Tapi saya sedang cerita bagaimana kita bisa melepaskan ketelanjangan justru. Ketelanjangan yang saya maksud adalah ketelanjangan seperti yang dimaksud oleh Ebit tadi, yang saya nyanyikan. Supaya kita tidak punya kemelekatan lagi. Lahir berkesadaran, hidup berkesadaran, kemudian mati juga berkesadaran. Hal ini berbeda dengan konsep membunuh yang akan tetap menjadikan kita sebagai manusia. Maaf ya. Ketika ada orang telanjang, mungkin kita menganggap aneh. Tapi ada orang yang membunuh banyak orang dan masih ngaku manusia karena pakai baju. Itu dianggap biasa. Padahal jelas dia merusak tatanan kehidupan, bukan? Ada orang telanjang cuman karena telanjang, Anda juga tidak terganggu, bukan? Dan dia tidak melakukan apa-apa. Itu dianggap lebih jahat daripada orang yang membunuh, padahal dia sudah jelas membunuh cuman karena hari ini masih pakai topeng. Masih pakai baju. Itulah kehidupan. Sudah kebalik-balik ya. Jadi oleh karena itu ya, ada 3 kematian yang bisa membuat manusia terjaga. Ya, 1 ketika lahir, 2 ketika menumbuhkan cinta, dan yang ketiga ketika mati. Nah sekarang saya tarik yang dimensi yang kedua itu, cinta bukan sekedar di tempat tidur tadi, tapi cinta dalam dimensi yang lebih luas lagi. Makanya saya tawarkan nih pada para sahabat, lahir tidak sadar, udah gak apa-apa. Tetapi ada kesempatan kedua, mari kita agungkan dan gaungkan cinta. Cinta kepada sesama, cinta kepada manusia, cinta kepada hewan, cinta kepada tumbuhan. Dan itu yang diajarkan para leluhur kita, bagaimana mereka mencintai alam, mencintai semesta. Bagaimana mereka menjaga keseimbangan alam. Ini jalan yang paling mungkin buat kita. Dan saya jamin siapapun yang hari ini mudah sekali terenyuh ketika orang lain susah, mudah sekali mengulurkan tangan ketika orang lain minta bantuan,
Kalian sudah mengambil jalan cinta yang kedua ini luar biasa. Gak apa-apa kita lahir tidak seperti Lao Tzu. Gak apa-apa kita lahir tidak seperti Jarasutra yang lahirnya ketawa-ketawa karena berkesadaran. Gak apa-apa. Tapi kita masih punya jalan kedua, mencintai. Makanya saya ya di komunitas ini selalu mengagungkan ini yang kedua. Karena apa? Karena saya tahu yang pertama kalian sudah lewatkan, supaya tidak melewatkan yang kedua. Karena kalau yang kedua tidak kalian lewatkan, kalian akan memasuki jalur yang ketiga luar biasa. Dan saya pastikan siapapun yang hidupnya mencintai, maka dia akan dicintai. Dan itu akan menjadikan mulusnya jalan ketiga. Apa itu? Saat kalian mengalami kematian, kalian mati dalam keadaan terjaga. Dan ketika mati dalam keadaan terjaga karena sudah mengamalkan jalan kedua, mencintai, saya yakin kalaupun dia harus lahir lagi, dia akan mengalami keterjagaan. Walaupun kualitasnya mungkin berbeda. Mencintai lagi, lahir, mati lagi, terjaga lagi, lahir lagi nanti. Terus proses evolusi kesadarannya meningkat. Dan itu yang dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat lebih baik daripada awal, akhir lebih baik dari awal. Sering diartikan akhirat lebih bagus daripada dunia. Lalu kamu mengabaikan semua aspek-aspek dunia. Ngaji terus, berkarya tidak. Yang dibaca juga cuman Arabnya, gak ngerti isinya. Karena terjebak dari pemahaman itu. Padahal akhir lebih bagus daripada awal. Apa maksudnya? Di masa yang akan datang kita tidak mau kan tidak terjaga. Betul? Kita ingin terjaga, terjaga dan terus terjaga. Yuk, bagaimana kita lahir terjaga, hidup mencinta, mati terjaga, lahir lagi terjaga, hidup mencinta. Jadi ini saya tawarkan 3 jalan yang luar biasa. Lahir terjaga, mencinta, dan kemudian mati dalam keadaan terjaga. Ya, gitu. Nah, ketika keterjagaan ini sudah bisa kita peroleh, apa yang selanjutnya bisa kita dapatkan? Oh, ini luar biasa, ya. Jadi saya kasih tahu, setiap hari jutaan orang mati, mereka hidup dalam kegelapan. Matinya pasti gelap dong. Mereka hidup dalam mimpi, matinya bermimpi juga. Mereka hidup dalam kebodohan, matinya bodoh. Dan itu mereka lewatkan semua. So, kita tawarkan sekarang. Mau nggak kita kita hidup dalam terang? Matinya terang. Hidup di kenyataan, matinya nyata. Hidup dalam kecerdasan, matinya cerdas. Jadi hanya orang yang matinya terjaga, hanya orang yang hidupnya terjaga, yang matinya akan terjaga. Orang yang hidupnya tidak terjaga, matinya juga tidak akan terjaga. Sekali lagi, kalau kita ingin mati dalam keadaan terjaga, maka hidup kita harus dalam keadaan terjaga. Ketika kita hidup terjaga, mati kita akan terjaga. Jadi hari ini saya menawarkan 3 jalan. 1, terjaga saat kelahiran. 2, terjaga saat kita bisa mencinta. Yang ketiga, terjaga saat kita mati. Manfaatkan jalan kedua, karena kesempatan di jalan kedua sangat besar. Mungkin bisa kita capai. Mencinta tidak usah selalu dengan harta. Peduli pada orang lain, apapun yang bisa kita lakukan. Disitulah jalan akan terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.